Bayangkan Pulau Jawa pada pertengahan abad ke-18. Kerajaan Mataram Islam yang dulu begitu kuat, kini berada di ambang kehancuran. Bukan karena serangan dari luar semata, tetapi akibat konflik di dalam istana sendiri. Kisah ini bermula setelah wafatnya Sultan Agung, raja terbesar Mataram. Sejak saat itu, perebutan kekuasaan antar bangsawan tak pernah benar-benar berhenti. Bagaimanapun juga pewaris tahta adalah saya. Puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Pakubuwono II. Pada tahun 1742, Kartasura, ibu kota Mataram, hancur akibat pemberontakan besar yang melibatkan Raden Mas Garendi, Sunan Kuning. Pakubuwono II terpaksa meminta bantuan VOC Belanda untuk merebut kembali tahtanya. Bantuan itu memang menyelamatkan sang raja. Namun ada harga yang sangat mahal. VOC mulai ikut campur dalam urusan internal Mataram. Ketika Pakubuwono II wafat pada tahun 1749, situasi semakin rumit. Sebelum meninggal, ia menyerahkan kedaulatan Mataram kepada VOC, sebuah keputusan yang kelak menjadi bom waktu bagi kerajaan itu sendiri. VOC kemudian mengangkat Pakubuwono III sebagai raja. Namun, keputusan ini tidak diterima oleh semua pihak. Saya menolak perintah VOC. Kami tidak akan tunduk pada asing. Salah satu penentang paling keras adalah Pangeran Mangkubumi, adik Pakubuwono II. Ia merasa memiliki hak atas tahta, sekaligus marah terhadap VOC yang semakin rakus mencampuri urusan Jawa. Puncak konflik terjadi ketika VOC menolak permintaan Mangkubumi atas tanah lungguh di wilayah Sukowati. Here, this route will secure our passage. We must act swiftly. Bagi seorang bangsawan Jawa, ini bukan sekadar soal tanah, melainkan soal kehormatan dan legitimasi kekuasaan. Sudah saatnya kita perang! Pada tahun 1746, Pangeran Mangkubumi angkat senjata. Ia memimpin perlawanan besar terhadap Pakubuwono III dan VOC. Perang saudara pun meletus. Jawa bagian tengah berubah menjadi medan pertempuran. Desa-desa hancur, rakyat menderita, dan perdagangan lumpuh. Dalam perjuangannya, Mangkubumi didukung oleh Raden Mas Said, seorang panglima tangguh yang kelak dikenal sebagai Mangkunegara I. Perlawanan ini berlangsung hampir 9 tahun. VOC mulai kelelahan. Biaya perang membengkak, sementara keuntungan dagang menurun drastis. VOC menyadari satu hal penting. Mataram tidak bisa dikuasai sepenuhnya dengan senjata. Akhirnya, VOC memilih strategi lama yang sudah sering mereka gunakan. Politik Pekabela. Pada tahun 1755, perundingan pun digelar di sebuah desa bernama Gianti, dekat Surakarta. Di tempat inilah, sejarah Jawa berubah selamanya. Pertemuan kali ini, kita sebut Perjanjian Gianti. Pada 13 Februari 1755, ditandatangani sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Gianti. Isi utamanya sangat menentukan. Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua. Pakubuwono III tetap berkuasa di Surakarta. Pangeran Mangkubumi diakui sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I dan memerintah di Yogyakarta. Sejak saat itu, secara resmi berdirilah Kesultanan Yogyakarta. Namun di balik perdamaian ini, ada satu kenyataan pahit. VOC menjadi penentu utama politik Jawa. Mataram yang dulu bersatu dan berdaulat, kini terpecah dan semakin bergantung pada kekuatan kolonial. Perjanjian Gianti bukan sekadar akhir dari perang saudara, melainkan awal dari melemahnya kekuasaan kerajaan-kerajaan Jawa, dan semakin kuatnya cengkeraman kolonial Belanda.